reunian lah sebenarnya. Jadi gue sama dia ini teman lama lah, teman SMP ya kan. Jadi podcast gue ini isinya reunian di konten YouTube di Blog Media. Kita ada konten podcast, isinya ngobrol-ngobrol, mau ngulik-ngulik ya, istilah nama kontennya tuh secangkir inspirasi. Asik. Oke, gue kenalin dulu teman gue di sebelah gue ini namanya Brother Wendy. Iya. Gimana bro? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat bro. Oke, sehat ya. Buat teman-teman semua, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kita dua-duanya sudah divaksin dan sudah dites, sudah dinyatakan negatif. Kita lepas masker gitu kan ya. Jadi ini sudah berdasarkan protokol kesehatan. Oke. Nah, sebenarnya sih gue pengen ngajak ngobrol dia udah lama nih. Dan ketika waktunya baru bisa sekarang, materinya nggak ada. Kita mau ngobrol apa nih, nggak ada nih. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu. Gimana? Brother Wendy ini nih, kesibukan lo sekarang apa nih bro? Saat ini gitu kesibukan lo? Kesibukan gua saat ini ya paling ya dagang lah. Dagang, Iya. oke. Kayaknya nih dagangannya dagangan yang kelas berat nih dagangannya. Pak, gua dagang baju. Jadi usaha sendiri ya, wirausaha lah ya? Iyalah. Ya kita kalau bilang pengusaha ya bukan sih, pedagang aja. Dagang aja lah ya, tapi berwirausaha lah maksudnya. Iya, berusaha. Wirausaha. Nah, sejak kapan lo memutuskan berwirausaha gitu? Sebenarnya sih gua berwirausaha sudah sejak tahun 2019 sih bro. 2019? Iya. Oh ini 2021, 3 tahun. Jalan tahun ketiga ya? Jalan tahun ketiga. Oke, 2019 lo memutuskan berwirausaha. Berwirausaha. Gua berhenti di tempat kerja gua, yang mana kerja gua udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun? Di tempat yang lo kerja itu? 10 tahun. Akhirnya lo memutuskan resign, membangun jalan lo sendiri gitu. Iya, intinya karena kita itu hidupannya sekali ya. Kadang iya. kita apa ya, monoton terus. Adalah sekali-sekali gitu, gue pengen A, gue pengen B, gue pengen C. Pengen ada tantangannya lah. Ya, betul. Kayak itu. roller coaster ya. Iya, nggak yang betul. cuma lurus aja. Naik turun. Naik turun. Nah, ketika lu pertama kali memutuskan buat berwirausaha, ini bagus nih buat penonton gua nih, buat subscriber gua ya. Kita berbagi kisah. Sebenarnya bukan berbagi inspirasi lah, karena belum tentu menginspirasi. Ya kita berbagi kisah aja. Iya. Nah, ketika lu pertama kali memutuskan untuk berwirausaha, lu ada ngerasa ketakutan gak sih? Karena kan ketika lu akhirnya resign ya, artinya kan lu akan menghadapi keadaan atau jalan yang nggak pasti berikutnya kan. Nah, lu ngerasain itu gak sih, kayak ada kekhawatiran atau apa gitu waktu awal-awal sebelum memutuskan itu? Sebenarnya gini ya, ketika kita sudah berkeluarga ya, hal yang paling utama itu adalah supporting dari seorang istri ya. Oke. Awal mula emang yang dimana kita mau punya penghasilan yang tetap lah, yang sekian juta, kita yang udah punya pendapatan yang udah untuk bayar untuk bayar cicilan A, cicilan B udah pasti gitu kan. Nah, di situ kita ada namanya dukungan dari supporting dari sport dari istri, yang mana kan penghasilan yang namanya start from atau startup itu nggak mungkin enak bro gitu. Awal-awal ya. Awal-awal gitu. Ada ketidakpastian kira-kira cukup nggak nih menutupi itu gitu ya. Betul. Tapi ada dukungan dari istri, lu maju terus tuh. Maju terus. Tabrak terus lah ya. Tabrak terus bro. Terus istri waktu awal-awal menerima ya, walaupun lu udah jelaskan bahwa ada kemungkinan keadaan lu itu bisa jadi menghadapi ketidakpastian gitu. Betul. Dia terima. Dia terima. Pada intinya istri gue tuh selalu support, yang penting samanya seorang laki-laki harus bekerja gitu. Jadi jangan hanya lu berhenti kerja terus tapi lu nganggur. Terus istri nggak suka. Mau gimana pun itu, lu mau ngapain, yang penting keluar dari rumah bekerja. Begitu. Kalau nganggur artinya pemalas juga. Malasnya gitu. Jadi artinya nggak ada yang berubah kalau lu nganggur ya. Iya betul. Iya. Nah, terus gini bro. Waktu awal-awal ngalamin membangun di tahun 2019 kan, 3 tahun lalu, itu prosesnya itu lu sulit nggak atau memang udah langsung memang enak gitu? Jujur, waktu gua awal tahun 2019 itu gua memutuskan resign dari tempat perusahaan gua, yang dimana itu emang gua udah mendapatkan fasilitas sebuah inventaris kendaraan, terus enak lah.
istilahnya benefit lainnya udah benefit lain seperti pulsa atau atau transportasi semua kan udah ditanggung oleh perusahaan sebelumnya. Nah di sini gua tuh emang merintis banget ya. Gua pun namanya ada punya motor dari tahun jajahan lah gitu. Iya, motor jadul gitu. Motor jadul ya. Dimana itu gua harus keliling-keliling dulu tuh. Pakai motor. Ada namanya. Tadinya pakai mobil tuh. Inventarisnya sebelumnya apa? Mobil. Ada mobil, ada motor. Motor. Nah, terus tiba-tiba lu membangun sendiri terus jadi mulai dari awal pakai motor jadul tuh. Keliling-keliling tuh. Keliling-keliling. Tapi di situ selalu disupport sama istri gua, terus semangat ya. Intinya kamu tuh keluar dari rumah bekerja berapapun penghasilan kamu, kami terima. Oke, wah itu luar biasa nih. Luar biasa dulu buat istri Wendy. Jarang-jarang tuh bro. Karena ketika baru mau melangkah kalau istrinya nggak support, stres tuh. Ya kan? Belagu sih lo, keluar. Nah, sorry nih bro. Jadi gue lama nggak ketemu dia. Terakhir kita ketemu kan di futsal ya. Tahun 2012 bro. 2012 ya? Iya 2012 atau 2011 tuh ya. Pokoknya udah, berarti kan ada kali 8 tahun lalu ya. Iya 8 tahun. 10 tahun, 8 tahun lalu. Udah lama banget itu ya. Cuma main masih aktif-aktif futsal reunian kan. Nah, saat itu lu masih kerja kan? Masih kerja. Nah, ini menarik nih, gue jadi tadi sebelumnya sempat kita ngobrol dikit ya. Jadi teman gue ini jujur aja nih, ini bukan maksud gimana ya, tapi mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi juga. Jadi teman gue ini benar-benar di pekerjaannya juga memulai karir tuh benar-benar dari nol, dari bawah loh, dari titik terendah ya. Dengan dia itu, sorry nih bro, bukan maksud gimana ya, tapi lu tuh memang waktu memulai karir dengan hanya bermodalkan ijazah lulusan SMP. Betul. Benar ya? Betul ya? Betul. Nah, wah itu. Dan sekarang akhirnya dia jujur aja dia mau sebutnya pedagang ya. Padahal nih dia udah memiliki beberapa perusahaan. Nah, tapi kita mau kulik nih. Dulu bermodalkan ijazah SMP dan memulai karir sampai terus sekarang memiliki perusahaan. Itu gimana ceritanya, bro? Jadi lu memulai karir itu sebagai apa dulu waktu modal SMP? Sebagai manajer apa gimana tuh waktu dengan ijazah SMP gitu kan? Kita mau tahu kan. Jadi gini cerita awal mulanya ya. Dulu itu gue hanya emang pendidikan SMP ya bro ya. Terus gue pernah kerja melintang di pabrik sini, pernah jadi kuli galon juga kan. Kuli galon udah bener-bener sorry ya. Ngangkat galon. Agak sedikit keras lah, kasar. Jadi lu udah malam melintang kuli galon, terus pabrik. Baru kan bagian produksi pasti kan? Masih bagian produksi. Nah tiba-tiba di mana ada saudara gue yang jauh melakukan pekerjaan hanya sebuah office boy ya. Di tahun 2009 akhir. Ya adalah gue nggak sebutin perusahaannya apa ya. Iya kalau saya sebutin. Nah, tapi lo terus pindah lah ke situ sebagai office boy. Dari pabrik, terus lo lalang buana kulit galon terus lo pindah ke office boy. Kenapa? Karena lo pikir pengen tahu atau pengen tahu karena kan yang gue bilang itu hidup itu sekali kadang kita nggak puas dengan yang satu pengen pindah lagi pengen ngerasain gitu. Pengen dapat pengalaman sebagai ini gimana sih gitu. Nah terus lo pindah lah ke perusahaan itu sebagai office boy. Nah ketika gue pindah office boy itu gue kerja ya awal mulai gue bagian produksi di pabrik ya mungkin kerjanya enak ya 8 jam gitu. Ketika gue jadi office boy itu kerjanya 12 jam bro gitu. Office boy itu ya. Itu lu berapa lama jadi office boy di itu? Jadi ketika gue jadi office boy itu jenjang karirnya itu awalnya office boy di tahun 2009 akhir. Nah selama 2011 tetap masih jadi office boy. Nah tapi dalam hati gue nggak mau nih kehidupan gue jadi seperti ini terus nih office boy. Gitu. 2 tahun tuh berjalan. 2 tahun berjalan. Gue nggak mau jadi office boy terus. Akhirnya gue ada gue kerja paket sih lah gitu kan. Lu ada niat langsung apa gue upgrade pendidikan gue aja kali gitu ya. Iya betul. Iya, jadi kan lu tadinya kan dari pabrik terus yang 8 jam enak, tiba-tiba ke office boy 12 jam tuh. Karena kan kalau office boy kalau buat di kantor ya buat yang tahu pengalaman dia kan nungguin kantor tutup ya. Datang paling pagi tuh buat ngebersihin dulu. Bukan lu ngalamin tuh ya, bersihin, nawarin kopi gitu ya. Kayak itu benar itu sejarah hidup loh. Maksud gua itu bukan sesuatu yang harus malu apalagi dengan pencapaian yang sekarang kan. Tapi itu adalah inspirasi juga buat kalian yang mungkin saat ini juga sedang dalam posisi office boy atau mungkin dari posisi karir-karir yang di bawah. Semua tuh ada harapan kan gitu kan. Nah ini kita lanjut nih ya. Jadi lu 2 tahun tuh ngalamin kerja yang datang paling pagi, pulang paling belakangan. Karena kan nunggu karyawan pulang kan. Betul. Nutup kantor kayak gitu ya.
Itu 2 tahun tuh bro? 2 tahun. Jauh dari rumah kerja? Jauh, jadi gue sampai pulang tuh sampai seminggu sekali lah, sampai tidur di kantor. Gue tidur di atas meja bro. Ngalamin tuh ya? Ngalamin, tapi ya gue capek, gue pulang malam, pagi berangkat lagi, lebih baik gue nginep gitu. Oh jadi kan. lu tidur di kantor sendirian tuh? Ada tim sih. Ada tim, jadi kayak daripada pulang lagi ongkos bensin juga kan boros ya? Udah begitu takut kesiangan juga kan. Iya, pagi harus di situ lagi Iya, ya? pagi situ lagi. Udahlah nginep aja gitu ya? Iya, pulang gue seminggu sekali tuh bro. Nah, terus gue ketemu keluarga seminggu sekali tuh? Belum nikah? belum nikah. Oh belum nikah ya, tapi seminggu sekali tuh? Seminggu sekali gue pulang. Nah, terus di situ kan gue udah pengen ya, gue nggak mau jadi office boy lah, gue pengen jenjang karir, gue pengen paket C nih, karena kan kalau ngambil lah paket C lah. Paket C lah. Nah, setelah gue selesai paket C itu nggak langsung jadi apapun, gue juga ya jadi kurir. Ya, ada gunanya nggak sih paket C gitu ya? Nah, waktu lu ikut paket C kan yang lu sempat cerita, ternyata lu kira kan waktu itu udah ketuaan gitu paket C ya? Ternyata malah banyak yang lebih tua juga. Nah itu tuh, jadi jangan ngerasa gua udah ketuaan gitu paket C ya. Padahal jangan-jangan di situ banyak yang lebih tua lagi gitu. Banyak itu bro. Iya. Ada yang di atas gue sekitar umur 45-50, ini bapak gue itu pengen kayak apa, merubah nasib lah gitu kan. Akhirnya lu paket C selesai, itu pun belum jadi apa-apa gitu. Kayak dia jadi apa ini kan? mau kemana nih gitu kan? Iya, apa gunanya ini? Apa gitu. gunanya gitu kan? Nah terus akhirnya gue belajar lah, karena gue kerja dulu di sebuah kantor konsultan juga ya, gitu. Iya, Gue belajar, akhirnya gue pengen belajar ya, naikin lah gue jadi kurir. Itu kurir udah seneng banget bro. Jadi dari OB ke kurirnya udah kayak naik pangkat gitu. Seneng banget bro itu. Iya, yang tadinya cuma di kantor gitu kan. Akhirnya keluar gitu. Kenal orang lah ya. Iya benar. Seneng lo. Seneng banget. Asik bener, seneng banget itu. Kesannya naik jabatan kan. Naik jabatan gitu. Datang ke rumah ngomong sama orang tua, saya naik jabatan. Naik jabatan apa? OB ke kurir gitu kan. Iya betul. Terus lu ngalamin kurir tuh? Ngalamin kurir gua setahun. Nah, setelah gua setahun itu gua juga kayaknya bosan juga jadi kurir gitu. Bosan juga keliling-keliling. Ya keliling-keliling kan gua pengen bisa bawa mobil lah gitu. Gua belajar tuh, gua nggak ngapa-ngapain, cuman ada mobil diam gua parkir maju. Mobil kantor. Belajar sendiri. Maju mundur, akhirnya dengan kenekatan gua bisa bawa mobil. Oh gitu. Nggak pakai kursus lagi ya? Nggak pakai kursus. Nah di situ gua malah disuruh nganter nih, gua punya SIM, bos gua saya garansi. Oh yaudah, akhirnya berani gua buat SIM tuh bro. Ini lucu juga nih. Jadi lu akhirnya bisa mobil, padahal lu saat itu kondisi nggak punya mobil kan? Nggak punya mobil. Nah itu, ini nih. Jadi orang jangan ngerasa nunggu punya dulu baru bisa ya. Iya, dia bisa dulu. Wah sekarang mobilnya udah keren bro, udah garang mobilnya. Tapi dulu lu akhirnya bisa sendiri. Bos lu langsung anterin gue lah. Ya betul. Supirin, akhirnya lu nyupirin bos lu. Bos gua tuh, meskipun gua nggak punya SIM. Tapi gue nekat ya, udahlah ditanggung kan. Lama-lama polisi. Akhirnya nggak lama bos gua nyuruh gue bikin SIM, gue dibiayain sih bikin SIM. Itu perjalanan ya. Iya, gue dibiayain bikin SIM, terus akhirnya gue suruh, kamu nyupir deh kalau ada staff kunjungan dari kurir naik ke supir, driver. Naik pangkat tuh. Naik pangkat lagi. Masih di kantor yang sama dong? Masih di kantor yang sama. Jadi dari kurir motor, naiklah ke driver, bawanya mobil. Udah ber-AC tuh. Itu di tahun, tuh pas ketemu sama lu 2012an lah itu. Itu udah jadi driver. Udah jadi driver lah. Udah mulai keren lah ya. Ya keren lah. Bawanya mobil ya. Sama aja bro. Iya. Mau pulangnya malam terus. Karena kan nungguin juga. Iya nungguin juga sama aja lah. Nah di situ gue juga gue mau jadi driver. Gue ada deh. Berapa lama jadi driver? Dari driver sih sebentar sih ya, kayak nggak nyampe setahun lah kayaknya. Tadi ada apa? Mau 2 tahun. Gue jadi driver 2 tahun. Cuman gue dari semenjak naik jadi driver, nah gue mau belajar nih, ada namanya nih legend gue namanya Mas Asari. Dia tuh orang yang bener-bener ngedidik gue banget. Akhirnya ngerubah kehidupan lo tuh. Gue pengen belajar, diajarin. Gue pengen belajar akunting, masa lu harus begini. Gue sampai kursus bro. Oh jadi awalnya lo ngedriverin dia nih. Terus malah lo pengen belajar sama dia. Jadi lo awalnya cuma ngedriver kan? Iya. Kan lo ngobrol, Mas ajarin akunting dong. Kamu ini bisa. Dia ngajarin tuh. Ngajarin ya? Mau dia? Mau ngajarin. Karena tulus. Akhirnya lo
sungguh-sungguh lu pengen. Sungguh-sungguh, gue sampai kursus banget, kursus akuntansi. Gue nggak ngerti loh akuntansi itu seperti apa, lu nggak pernah SMK. Nggak pernah SMK kan, cuma paket C itu. Paket C aja, paket C apa cuman, ya maaf ya paket C, cuman yang penting dapat gitu lah ya. Gitu. Nggak ada kayak lu lah. Jangan SMP, jangan paket C, SMA juga nggak ngerti gue. Apalagi paket C, SMA aja gue nggak ngerti akuntingnya. Gue belajar tuh sampai gue kursus berapa bulan gitu akunting. Nah gue belajar terus belajar sampai bisa tentang ya dikit-dikit lah akuntansi apa pajak. Nah berjalan sampai 2 tahun. Nah di tahun 2014 nih. Nah ini aneh nih, gue besok gue nikah bro. Iya. Besok nikah ini rezeki ya kali ya, rezeki kita. Rezeki pernikahan. Jadi besok menjelang nikah. Besok nikah. Iya. Gue udah di SK nih, besok nikah, hari ini gue di SK naik jadi staff dulu. Udah seneng banget tuh gue tuh. Itu kayak kado pernikahan lu ya. Yang satu dari bos lu, kedua dari Tuhan lah. Kan? Jadi kayak rezeki pernikahan ya. Besok nikah, hari ini lu malah dapat SK naik jadi staff. Yang dari driver kan? Iya, dari driver. Lu seneng banget tuh. Seneng banget itu. Nikah langsung lancar tuh. Gue terima kasih banget nih sama HRD gue ya. Dia udah berpulang ke rahmatullah sih ya. Oh ya, semoga lah diterima di kehadirat Allah SWT ya tempat terbaik. Jadi dari HRD lo itu dia ngasih lo ya semacam gift lah sebenarnya atas pasti atas prestasi lu juga. Lu nggak nyangka dong. Lu cuma jadi driver, ngobrol-ngobrol akunting sama Pak yang tadi Asari. Malah lu dikasih SK jadi staff. Sebenarnya melenceng banget bro, gue jadi staff, gue belajar mati-matinya jadi akunting. Nah gue di situ malah jadi staff human resource. Oh malah ke HRD. Iya gitu kan. Tapi buat lo nggak apa-apa lah gitu kan. Belajar baru lagi gitu. Ya akhirnya gue di situ bisa manajemen HR, human gitu kan. Manajemen people lah gitu. Manajemen people gitu kan. Nah makin lama dari situ gue naik lagi. Jadi manajer JA bro. JA? Iya. Wah lo ngurusin urusan kantor tuh. Iya manajer JA. Ya alhamdulillah gue udah naik posisi lah dengan dapat fasilitas A, fasilitas B gitu kan. Berarti di posisi kantor terakhir lu itu lu GA manager. GA manager. Manager GA tuh. Jadi berapa tahun sebagai manajer GA? Ya kalau benar-benar palitnya sih dari tahun 2017 sampai 2019. 2 tahun lah ya. Nah itu jadi dari sorry nih bro, ini yang pas di titik lu akhirnya memutuskan jadi OB, akhirnya sampai 10 tahun nih di tempat yang sama kan? Tempat yang sama. Itu perjalanan yang menurut gua perjalanan yang sangat panjang ya dan luar biasa sih. Perjalanannya tuh ada naiknya, ada tanjakannya gitu bro. Enggak yang cuma bener-bener lurus aja gitu kan. Artinya lu bener-bener ada progres lah dari OB terus ke kurir. Lu ngerasain semua posisi tuh. Driver, staff, sampai ke manajer terakhir gitu. Istilahnya lu nyangka itu dulu kayak gitu? Gua nggak nyangka sih. Nah terus lu saat masih GA itu masih paket C apa lu ngambil pendidikan lagi? Sebenarnya sih gua udah ngambil pendidikan bro, udah sempat kuliah. Tapi jujur di situ pas gue kuliah, wah perjalanan berat bro. Ya pulang sekian, kuliah, atau pulang malam kuliah. Tenaga udah capek lah. Capek banget bro. Tapi segala sesuatu itu terbayar sih. Tapi lu jalanin tuh sampai selesai. Kuliah sampai selesai. Sampai selesai. Ini unik nih brother. Jadi ini 10 tahun jadi GM manager ya kan. Terus membeli keluar. Terus lo bikin bisnis. Nah, bisnisnya dia itu sebenarnya terkait legal ya. Konsultan aja. Konsultan untuk ya buat kalian yang mau pendirian badan usaha kayak gitu kan. Dan fakta uniknya lagi, lucunya, kuliahnya dia itu teknik sipil. Gua kira anak hukum. Iya, gue di Universitas Tantura bro. Lucu ya, jadi kayak lu kuliahnya malah teknik sipil kan lu? Jadi sebenarnya gue ada keinginan, gue juga bingung loh perjalanan hidup gue ya. Kadang suka aneh ya bro. Kayak perjalanan hidup tuh ngawur gitu ya. Kagak terplanning gitu. Emang ketika gue pas jadi GA itu ya, gue suka sekali tuh sama bangunan, dekorasi, dekor. Waktu jadi GA gitu. Karena ngerti nih tentang teknik bangunan apa gitu. Oh ini seperti ini ini gitu. Akhirnya gue ngambil lah teknik sipil gitu kan. Di situ emang gue banyak kawan-kawan juga dari ada Auset, Waskita juga pada perusahaan-perusahaan yang bermain di kontraktor lah. Ada banyak kawan-kawan di situ. Nah, setelah gue udah selesai, nah balik lagi ke tahun 2019 yang gue bilang gitu. Gue orangnya ya
kayaknya hidup gue kalau datar itu nggak asik gitu bro. Kayaknya kalau udah ngalamin hal yang sama, setahun 2 tahun udah bosen tuh. Harus ada yang beda nih gitu. Beda bener. Iya. Bener bu. Jadi ketika gue langsung baik lagi ya kita 2019 ya. 2019 itu ya gue sebenarnya sedih banget ya. Gue memutuskan resign dari tempat perusahaan gue. Yang dimana perusahaan tersebut ya gue alhamdulillah gue punya atasan benar-benar yang baik lah. Karena ketika kalian kerja, kalau kalian mempunyai atasan yang tepat, di situ kalian akan maju. Iya benar. Jadi atasan lu itu memang disebut leader itu bro. Artinya kan orang-orang sekarang tuh kayak membandingkan antara bos dan leader ya. Bos itu yang sifatnya nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak mengembangkan anak buahnya. Sementara kalau leader itu adalah atasan yang membuat kita jadi bertumbuh juga. Nah, lu dapat atasan yang tepat. Akhirnya lu bisa berkembang dengan tepat juga kan. Karena 10 tahun di perusahaan itu benar-benar merubah hidup lu lah. Merubah hidup. Dengan meleknya gue pengen A, pengen B. Iya, makanya kan gue di sini ya sampai sekarang nih, gue pengen banget ya ngerasain putih abu-abu bro. Putih abu-abu lagi. Iya, beda putih abu-abu seperti apa sih bro? Malah lu ketika di sekarang ada satu hal cita-cita yang lu belum tercapai itu adalah merasakan putih abu-abu. Iya, abu-abu seperti apa sih bro? Nah lu main di film gua aja. Gua bikin film pendek, lu yang main lu jadi masuk di kategori putih abu-abu. Iya benar. Lu tuh ngerasain. Gua pernah ngerasain sekolah SMA itu apa gitu kan? Iya, kayak pengen gitu ya. Iya, karena ya gue jujur ya, makanya buat anak-anak yang orang tuanya mampu gitu, orang benar-benar orang tuanya ada. Ketika kalian sudah disekolahkan sampai SMA apalagi kuliah, tolonglah hormati orang tua kalian. Iya, hargailah apa yang sudah dikasih. Udah dikasih, kalian tolonglah sungguh-sungguh untuk belajar. Iya, gitu. Untuk buktikan. Jadi orang tua itu mengasih itu kan nggak cuma-cuma gitu ya kan, kasih dengan kerja keras. Buktikan bahwa apa yang sudah orang tua kasih itu ada hasilnya gitu. Karena seperti yang lu bilang kan, bahwa lu nggak ngerasain saat itu kan, lu benar-benar ngusahain itu sendiri secara maksimal kan. Jadi lu sedikit sebenarnya kalau bisa dibilang iri juga sama yang ngerasain waktu putih abu-abu kan ya. Nah, ini balik lagi bro, ngomong ke konstruksi. Akhirnya lu kan ngambil kuliah teknik sipil. Dari kuliah lu itu awal-awal kepake gak bro? Kagak. Nggak pernah kepake ya? Nggak pernah kerja sebagai orang sipil apa gitu? Nggak pernah ya? Akhirnya sekarang malah bisnisnya di bidang konsultan lah gitu. Iya, benar-benar. Jadi sipilnya sama sekali yang sebenarnya gini sih, bahwa kuliah atau pendidikan itu gak mengartikan lu harus kerja di situ ya. Ibaratnya itu cuma sebagai bukti bahwa lu pernah belajar itu gitu. Bukan berarti lu harus kerja itu kan. Tapi pekerjaan yang atau cita-cita yang ingin kita capai itu bebas, yang nggak usah terbatas sama bidang. Manusia itu hanya bisa berusaha bro. Tuhan yang menentukan. Kayak lu kan ngawur banget nih sebenarnya. Sebenarnya dari main celok sana main celok sini ya kan. Bahkan kalau lu waktu itu nggak memutuskan pindah bro, misalnya lu tetap di pabrik, mungkin lu nggak akan sampai di titik ini dong. Nggak tahu juga sih, tapi kita nggak bisa bilang gitu ya. Nggak bisa bilang gitu. Cuma ya intinya gini sih, sedikit sharing sama temen-temennya, mungkin pekerjaan apapun ya kerjakan yang terbaik lah lakukan. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, pasti kan akan ada apresiasi tersendiri. Mungkin bentuknya nggak langsung dari bos kita, mungkin itu kan dari bagaimana cara kerja Tuhan kan. Maksudnya Tuhan menghargai apa yang udah kita usahakan, cita-cita kita dengan seperti ini. Nah, ngomong yang sekarang bro, berarti sekarang ini sebagai inspirasi buat orang ya, karena kita mungkin sedikit lagi udah mau tutup nih. Jadi sekarang lu memanage beberapa perusahaan, kondisi yang sekarang real biar dibagiin. Tinggal sekarang sih gua kondisi perusahaan ya sudah memanage 3 perusahaan. Dan lu jadi lu memanage 3 perusahaan, lu ownernya juga di 3-3-nya itu. Gua 3-3 owner. Owner ya, memiliki. Keren bro, direktur semua. Tapi yang direktur utama semua atau yang satu direktur utama, satu direktur. Jadi kita namanya konsultan, gue bisa mana nih? Gitu. Ada salah satu gue satu direktur utama. Karena itu tapi satu direktur itu buat grup gue nanti. Jadi di direktur utama ini adalah justru induknya gitu. Induk perusahaan yang di mana di bawahnya akan ada banyak anak-anak usaha yang kecil ya. Nah, holdingnya di situ ya. Gitu. Lalu direkturnya. Dan lu ownernya di situ. Luar biasa bro ini.
dari perjalanan bener-bener dari bottom ya, dari bawah sampai ke atas. Sekarang lo manage. Pasti gue yakin nih orang-orang tuh selalu nggak akan pernah percaya bro. Kadang orang kalau kita ajak misalnya, ayo kita berubah gitu kan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Banyak orang takut kayak gitu kan. Juga lu mungkin ketika mau memulai itu dulu juga nggak mungkin langsung dipercaya orang kan bro. Ketika belum terbukti biasanya orang gitu kan. Semacam yang bikin Facebook tuh Mark Zuckerberg kan. Ketika membangun ngajakin 5 orang temennya kan, 2-nya nolak, 3-nya nolak, 2-nya join, akhirnya yang 3-nya nyesel kan. Iya benar-benar. Ya kan, karena memang kalau dalam posisi tersulit tuh dapetin trust atau kepercayaan itu susah. Yang penting tetap melangkah gitu. Jangan kalau nggak ada yang support gue ya, selama istri support gitu ya. Yang penting keluarga support. Lakuin aja gitu. Dan itu memang that's your story, itu perjalanan lu yang gue rasa sangat menginspirasi dia. Dan khususnya ini tayang di podcast gue. Ini keren banget nih bro. Beneran ya? Gue nggak pernah ngebayangin lo bakal bikin podcast di sini. Ini tempatnya tempat dia nih, relasinya dia gitu. Gue ketemu dia mau ngobrol ya, reunian sharing bisnis. Gue ajakin bikin podcast. Kata dia gue ada tempat bro. Dikasih tempatnya gini. Pengen gue punya nih. Ini keren ya, cakep-cakep. Ini sebenarnya disewain gak sih bro? Acara tertentu bro. Iya, acara tertentu yang bisa ini eksklusif nih, ya kan? Ini buat teman-teman kita juga yang di SMP kan, ya kan? Sebenarnya kita berdua waktu ketemu pengen sih kayak ngejalin silaturahmi lagi ya bro ya. Ini kan oke lah kita yang dari topik lo kita lompat di sini. Jadi sama teman-teman SMP kita tuh pengen gitu jalan silaturahmi, kumpul-kumpul yang walaupun nggak kayak dulu pasti. Karena kan semuanya masing-masing sudah punya kehidupan, sudah punya keluarga. Nggak mesti seminggu sekali gitu kan. Kalau memang ada waktu mungkin kita bisa sebulan sekali. Ya ketemu itu bukan selalu tentang yang menguntungkan apa enggak secara komersial. Karena ketika ketemu dan kita bisa saling sharing, bercerita keluh kesah gitu kan ya. Jadi kita ada tempat gitu, kita masih punya teman-teman, nggak yang sendiri gitu kan. Jadi buat yang misalnya yang sudah hidupnya mungkin lebih enak, datang kita ngumpul ya kan. Atau mungkin yang misalnya secara kehidupan dalam kesulitan, datang juga kita sharing. Siapa tahu dari berkumpul kita bisa saling ada yang bisa kita bantu, betul nggak? Betul. Ya kan? Karena kita, gue berdua sama bro ini ya, kita udah buat rencana itu. Kita dari tahun 2004 ya bro ya, alumni itu sampai sekarang tuh belum pernah tuh kita reunian bro. Belum pernah ada reunian yang memang benar-benar mengumpulkan gitu ya. Padahal kalau bisa dibilang orang-orangnya kan nggak jauh-jauh amat. Iya nggak jauh banget bro. Areanya situ-situ aja kan ya. Masih sekitar Kalideres. Iya, sekitar Cengkareng Kalideres itu. Padahal kalau bisa kumpul tuh seru. Apalagi sekarang kan banyak juga di teman-teman kehidupan ada variasi. Dan senang buat ngobrol. Gue kayak gini nih bro. Jadi kayak podcast gue ini, gue bikin YouTube ini dari iseng-iseng, gue pengen kayak podcast reunian. Kayak gitu. Nah jadi kayak kemarin gue sempat podcast juga sama teman SMP juga, si Ape ya kan. Nah sebelumnya gue podcast sama Alex ya kan. Nanti gue datengin satu-satu tuh, gue mau ajakin biar ngumpul. Menurut gue, kayaknya nggak masalah sih kita mulai dulu dengan orang yang nggak banyak ya. Anggaplah kita mulai dulu lah dengan beberapa orang yang memang ready waktunya untuk ngumpul dulu. Nanti dari situ mungkin akan jadi gravitasi atau magnet untuk ngajak teman-temannya teman-teman yang lain buat nimbrung. Iya nggak bro? Benar. Ya kan? Kangen juga sih. Iya benar sih, gue si kangen juga sama anak-anak kayak gitu ya. Iya udah lama loh. Lama sih bentuknya seperti apa nih? Makanya bentuknya seperti apa? Malah gue gara-gara terakhir yang sama anak nggak futsal lagi, nggak pernah olahraga lagi gue. Itu salah kalian. Gue nggak pernah olahraga lagi. Kita tuh bikin reuni tuh udah berkali-kali tapi gagal. Iya gagal terus. Karena kadang waktu itu namanya masih proses ya. Jadi kita masih belum bagus mengkoordinasikan. Kadang menitik beratkan sama beberapa orang tertentu yang akhirnya mereka kecapean, repar ya kan. Tapi mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa merealisasikan komunitas atau silaturahmi yang baru buat teman-teman SMP SLN. Iya. Nah, oke bro, mungkin untuk podcast kali ini mungkin segitu aja dulu kan. Satu secara waktu nih teman gue ini sibuk banget karena dia udah banyak
nih dari calling nih, udah meeting di mana. Berarti lo lagi kemana-mana terus ya, keliling belakangan ini. Iya, banyak lah keluar. Kita dagang, bro. Dagang ya. Bahasanya gitu tuh kalau nggak bahasanya dagang. Nah, jadi mungkin di lain waktu kesempatan kita boleh ngobrol lebih jauh lagi ya kan. Terima kasih buat waktunya Brother Wendy dan buat penonton sekalian, mungkin itu aja. Kalau ada kesalahan atau ada kekurang nyaman di hati dari obrolan kita berdua, mohon dimaafkan karena itu tujuannya hiburan dan juga kita tujuannya untuk berbagi cerita dan kisah ya. Tapi kita tuh gak ada konsep ya lu. Gak ada konsep. Ini benar-benar reunian nih, ya kan? Jadi kalau jelek jangan ditonton bro. Sebenarnya ini jangan ditonton ya kan. YouTube gua tuh jelek. Tapi gitu bro, enaknya punya YouTube kayak gini lah buat hiburan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten podcast berikutnya bersama gua Ardi dan ini Wendy. Oke, see you. Stay tune terus di Diplok Media. Jangan lupa subscribe. Oke. Sip. Nah gitu bro. Asik kan? Ngobrol. Hah? Katanya kasih materi tuh. Lupa gua. Anjing, mau apaan sih? Sampai tanggalnya tiba.